Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama seyogianya kita semua panjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapkan rasa syukur dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama yaitu nikmat iman wal Islam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pondasi untuk menuju kita ke alam akhirat nanti. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menasorubkan semua anggota tubuh kita, ilmu kita yang Allah berikan adalah dijadikan modal oleh kita semuanya untuk dijadikan ta'abbud atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda alam, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi di mana tiada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad itu khotamin nabiyyin. Akhir zaman ini tidak ada lagi nabi kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi rasul di akhir zaman ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'at tabi'in, berikut kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita umat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umat di akhir zaman, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini, pengajian atau kajian kali ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkudrat irodatkan kepada kita bertemu kembali dalam kajian
di mana kajian ini insya Allah kita akan menggali atau menjelaskan tentang masalah murtad atau orang-orang yang murtad. Mudah-mudahan di mana kita semua bisa mengamalkan atau bisa memilih atau menyeleksi baik itu ucapan, perilaku dan sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin, yang kedua kalinya mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini atas wasilah sababiyah pengajian, kita mengadakan pengajian, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada seluruh dosa-dosa kita, mengampuni atas dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan di mana saja berada, akhir-akhir ini di mana saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri atau berita-berita khabar yang sudah dimuat di publik akhir-akhir ini, perasaan saya sangat sekali ngeri, sangat pilu, sangat sedih sebenarnya. Masalah apa? Yaitu masalah orang berbondong-bondong atau berjamaah rombongan-rombongan menyatakan dirinya keluar, memutuskan dari Islam, garis miring murtad. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan demikian, atas adanya kasus-kasus yang demikian, kita sebagai umat Islam yang taat, kita sebagai umat manusia yang Allah dijadikan Islam wal iman, maka kita wajib harus mengetahui tentang ilmu agama. Di antaranya yang paling penting adalah ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan. Nah, ini insya Allah kita hidup di akhir zaman ketika kita kuat di dalam ketauhidan, kita kuat dalam keimanan. Apapun yang menerjang, apapun yang mencoba untuk datang kepada kita, maka dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan ilmu kepada kita, insya Allah kita akan terjaga, terlindung dari malapetaka. Sebab bahayanya murtad itu di dunia sampai akhirat. Kalau itu orang tidak tobat, tidak kembali dengan ke Islam, ke agama Islam, maka celaka 12. Celakalah orang itu, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Pertemuan kali ini kita bahas tentang murtad. Apa sih ciri-ciri orang murtad? Bagaimana baik itu perkataan atau kelakuan atau iktikad. Ini ada 3 yang menjadikan orang murtad itu. Yang pertama dari ucapan, dari lisan. Yang keluar dari lisan ini akan menjadikan sesuatu orang bisa murtad. Kenapa? Nah, ini masalahnya. Ketika orang bergunjing ke sana kemari, bertengkar sesama, maka akan keluar kata-kata, keluar kalimat-kalimat yang dia tidak sadar bahwa sebenarnya itu kalimat bisa menjadikan murtad. Ar-riddatu babul firriddati. Langsung kita ke kajian seperti biasa. Balak dulu dibaca kitabnya. Ini kita kali ini akan membahas masalah murtad. Pengambilan murtad ini kita membaca kitabnya, itu kitab Nihayatuz Zain. Kitab Nihayatuz Zain itu adalah penulisnya atau karangannya Syekhuna Imam besar, yaitu yang telah terkenal di seantero Jawa, di Timur Tengah bahkan sudah terkenal. Beliau adalah
Syekhina Imam Nawawi atau Syekh Nawawi At-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Beliau sudah banyak mengarang kitab atau menulis kitab, diantaranya termasuknya itu adalah kitab Nihayatuz Zen. Ini kitab tentang masalah fikih, yaitu mensyarahi kitab Qurratul Ain karangan Imam Zainuddin Al-Malibari. Nah, ini Syekh Nawawi adalah seorang imam besar dulu, pernah dijadikan imam di Masjidil Haram. Dia bermukim di kota Makkah, bahkan Syekh Nawawi wafat di kota Makkah. Nah, ini peninggalannya banyak sekali kalau kita mau mengkaji, diantaranya yang tersohor yang sudah di kalangan Al-Quran, diantaranya tafsir adalah tafsir Munirnya, itu sudah dikaji dari tahun berapa, yaitu di Al-Azhar. Al-Azhar itu di Mesir. Dah sedikit sekelumit riwayat Syekh Nawawi, tapi masih banyak kalau kita ceritakan tentang sejarah Syekh Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu firriddati. Ar-riddatu qat'u mukallafin islaman bikufrin azman au qaulan au fi'lan bi'tiqadin au inadin au istihza'in kanafyi soni'in wa nabiyyin wa jahdi mujma'in alaih wa sujudin li makhluqin wa taraddudin fil kufri wa yustatabu murtadun summa kutila bila imhalin. Nah, ini bab akan menjelaskan tentang masalah murtad. Apa itu murtad? Di sini dijelaskan a'adzanallahu ta'ala minha. Sebelum kita menjelaskan murtad, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bisa memurtadkan. Riddat atau murtad wahia abhasu anwa'il kufri wa agladuha hukman. Murtad ini pekerjaan murtad atau ucapan murtad atau i'tikad murtad. Abhasu anwa'il kufri, ini paling sangat jelek. Anwa'il kufri, diantara warna-warna kekufuran. Kan ada murtad, ada kufur, ada kafir. Itu kan, ini bahasanya nanti beda-beda. Kalau murtad adalah orang yang beragama Islam, di akhir kemudian dia memutuskan keluar daripada Islam. Itu adalah murtad. Jadi ar-riddatu qat'u mukallafin islaman bi kufrin azman. Yang namanya murtad, qat'u mukallafin, memutuskan seseorang, di mana orang itu sudah mukallaf, artinya sudah akil balik, otaknya sehat, umurnya sudah lewat daripada umur balik, itu namanya mukallaf. Dan orangnya sudah diwajibkan untuk melaksanakan ta'ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islaman, asalnya dia orang Islam, aslinya orang Islam, entah itu Islam turunan atau Islam memang dia masuk Islam. Jadi murtad itu qat'u mukallafin, memutuskan seseorang dari agama Islam, bikufrin azman, oleh karena satu, bikufrin, dengan kufur. Nah, ini satu. Apa itu namanya kufur? Kufur itu orang yang putus asa lah, kalau bahasa kitanya, orang yang menentang agama,
Nah sekarang banyak memang terjadi kekufuran orang oleh dikarenakan masalah sesuap nasi, masalah hukum dunia, masalah duit dan berbagai macam contohnya. Pernah di satu tempat daerah kita terjadi pernah orang berbondong-bondong setiap hari Minggu mereka datang ke gereja. Tapi maksudnya apa? Tidak untuk masuk gereja, tapi dia menunggu yaitu sembako. Oleh karena pernah di satu tempat itu dijanjikan setiap seminggu sekali akan dibagikan sembako, beras sekarung, mie 1 dus, duit 500.000 dan berbagai macam-macam. Nah ini yang datang ini saya lihat otomatis itu dari kalangan menengah ke bawah, orang yang butuh lah, orang yang fakir, orang yang butuh sama mie 1 dus, sama beras 1 karung, benar-benar butuh. Ini kan dia tidak sadar, ternyata mereka datang kepada satu tempat di mana ternyata lama kelamaan di lobi dia mikir, iya ya, saya ini orang Islam, tapi kok gini amat hidup saya, apakah Allah tidak sayang kepada saya? Mendingan saya pindah agama. Kalau di agama yang lain mah non Islam mah dijamin setiap minggu kita belum habis udah datang lagi, dijamin resiko dapur, dijamin rumah tangga, enak pokoknya. Daripada kita Islam melarat, nggak karu-karuan ibadah, nggak tahu kemana arahnya, nggak fokus, mendingan kita keluar, yuk masuk agama yang lain misalnya. Nah ini bahaya ini, kata Rasulullah, kadal kufru ayakuna, kadal fakru ayakuna kufron. Nah ini dekat sekali kefakiran, orang yang sangat butuh terhadap sembako, terhadap misalnya apa, urusan perut. Ini urusan perut masalahnya. Ayakuna kufron, ini akan menjadikan kekufuran. Azman itu apa? Azman itu ada perasaan di sini. Jadi azam lah. Nanti kalau misalnya ada yang ngasih anu ke saya, pokoknya saya azam keluar daripada agama Islam. Nah itu murtad, sudah keluar. Bahasa ajam itu. Au qaulan, atau memang dia berkata langsung diucapkan dengan mulut. Dengan mulut langsung, ngapain? Kata siapa itu Allah ada? Allah enggak kelihatan. Allah enggak ada. Katanya Allah yang ngasih, mana buktinya enggak ada. Nah ini ucapan itu adalah termasuk ucapan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita nih sebagai orang yang iman Islam, awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisdiqoni. Pertama, kewajiban kepada manusia sebelum kita melakukan apa-apa tentang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus makrifat dulu, tahu dulu, kenal dulu, yaitu tentang Allah, tentang Khaliq, tentang yang menciptakan. Bisdiqoni, sampai kepada kita ada rasa keyakinan yang pasti. Nah ini atas apa? Atas dalil-dalil, atas petunjuk-petunjuk, baik itu dalil akli maupun dalil nakli. Nah ini nanti kita akan bahas di lain episode, nanti bahas di lain waktu insya Allah. Ini berkaitan tentang murtad. Au fi'lan, atau pekerjaan. Mulut mah tidak berkata, cuman pekerjaan, mendatangi atau berteman, mendatangi gereja, mendatangi petekong, macam-macam lah. Pokoknya pekerjaan yang di luar agama, yang di luar syariat Islam. Fi'lan, pekerjaannya itu cenderung dia pisah dari kelakuan Islam, dari syariat Islam yang sudah digariskan. Nah ini juga murtad. Artinya dengan pekerjaan itu dia qat'u islaman, qat'u mukallafin islaman.
sudah putus dari keislaman, garis miring atau murtad. Na'udzubillah min dalik. Terus ada lagi bi'tiqadin, kan ada ucapan satu di dalam anggota kita itu ada 3 gerakan sebenarnya. Kalau kita hitung itu yang pertama qaulan, ucapan atau perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Nah ini mulut coba dijaga, tolong dijaga, hati dijaga, mulut dijaga. Yang kedua au fi'lan, setelah mulut berkata pasti ada pekerjaan. Tidak mulut berkata tetapi melakukan satu pekerjaan. Au bi'tiqadin, atau dengan i'tikad. Apa itu i'tikad? Ma huwal i'tiqad? Apa itu i'tikad? I'tikad itu adalah ikatan. Ikatan yang sudah dijalin oleh kita melalui ikatan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dengan lisan. Terus i'tikad di dalam hati kita bulatkan, kita i'tikadkan, kita ikatkan bahwa Allah wajibul wujud. Misalnya kalau kajian tauhid, Allah wajibul wujud, Allah itu wajib adanya. Adanya Allah itu atas dalil, yaitu wujudu hadal alam, adanya ini alam. Ini alam ini menunjukkan bahwa adanya Allah. Seperti alam yang dinamakan alam. Alam itu adalah terdiri dari bumi, langit dan isinya, itu namanya alam. Tidak mungkin kalau ini alam tidak ada. Pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Adalah zat Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan di antara langit dan bumi termasuk kita itu adalah penciptaan Allah. Itu saja dulu. Itu kan i'tikad. Nah, kita i'tikadkan, kita bulatkan. Itu secara dalil apa? Dalil ada dalil itu dalil tafsir, ada dalil ijmal. Ijmal itu dalil yang global. Dalil secara global aja kebanyakan. Nih orang kalau ditanya Allah ada. Ada. Apa dalilnya ada? Cirinya adanya Allah nggak tahu. Nah ini masalah nih. Masalah kalau diaji-kaji tauhid ini nggak tahu. Pokoknya saya katanya Allah ada. Begini saja, misalnya seseorang ditanya, woi Allah ada? Adalah. Gimana kalau nggak ada? Gitu. Ada Allah mah. Kata siapa? Allah ada. Emang kamu nggak pernah ngaji? Allah itu ada, kata Pak Ustadz, kata Kiai, kata ulama, Allah itu ada. Tahu aja taunya dari Pak Ustadz, dan tahunya dari pengajian misalnya. Tapi tidak tahu adanya Allah itu melalui dalil ijmal atau dalil tafsir, dalil yang terperinci atau dalil yang secara global. Pokoknya taklid gitu. Taklid itu mengikuti seseorang bahwa Allah itu ada. Nah ini dimasalahkan lagi nih. 75% keimanannya belum 100%. Gimana secara iman tafsil atau ijmal, mujmal, kita harus mengkaji, harus mengaji. Makanya kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Jangan macem-macem, jangan neko-neko. Ngaji itu adalah menggali tentang ilmu Allah. Nanti ketika man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu diri, makrifat tentang dirinya, arafa rabbahu, nanti dia akan tahu, mengenal Robnya. Siapa kita? Siapa yang menciptakan kita? Dari mana asal kita? Bagaimana tentang penciptaan kita? Terus sedang apa kita dan untuk kemana kita arahnya? Di mana tempat kita yang terakhir? Sebab cirinya ada yang meninggal, ada yang mati. Itu yang mati itu artinya belum selesai masalah, malah tambah masalah itu. Orang yang meninggal itu banyak masalah. Masalahnya mending kalau selamat. Udah panjang ke sana ya.
Itu nanti kita bahas di lain kali. Yang ketiga, yang pertama tadi kaulan, ucapan. Yang kedua fi'lan, pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan atau mendekati kepada pekerjaan murtad. Maka secara otomatis itu orang bisa murtad atas pekerjaannya. Wa'tiqadin, dan itikad. Itikad itu ikatan dia putuskan dari Islam untuk keluar dari Islam. Sekarang Masya Allah, naudzubillah, ada seseorang bahkan dia itu tadinya orang Islam tadinya, bahkan dia sudah lumayan menggali dalam keislaman, tapi sekarang malah menjelek-jelekan Islam. Malah seseorang dia dibully lah kalau bahasa sekarang itu. Naudzubillah, nanti kita bahas. Au inadin, atau inad. Inad itu nentang. Nah ini orang Islam terus dia nentang kepada syariat Islam, nentang kepada orang-orang yang menjelaskan tentang ilmu Islam, tentang agama Islam. Bahkan dia pernah mendalami ilmu Islam, tahu Al-Quran, tahu isi Al-Quran, tahu tentang kajian syariat, tahu tentang apa-apa, tetapi malah kebalikan sekarang. Ini memang di akhir zaman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti diantara ciri kiamat itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang berbondong-bondong, berjamaah bahkan keluar dari Islam, artinya murtad, jadi murtadin, orang yang menentang agama, inad, orang yang menjelek-jelekan agama Islam. Diantaranya ada sekarang tuh yang paling goblok dan tolol, udah banyak lah caci makian, seperti siapa namanya, Saifuddin Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim, bos, Masya Allah, naudzubillah, ente itu tolol banget. Saifuddin Ibrahim itu kan kalau di dalam agama Islam, Saifuddin Ibrahim dari namanya udah bagus. Saifuddin, Saif itu pedang, din itu agama, pedang agama. Sekarang pernah saya lihat di channelnya, Masya Allah, naudzubillah, itu Saifuddin Ibrahim gila-gilaan stres. Orang stres itu saya mah udah ngecap itu orang stres, orang yang tidak punya akal lagi, akal sehat, akal gorijinya itu diganti dengan akal tobi'i. Namanya juga Saifuddin, nanti dia mati sama sendirinya pedangnya itu, sama pedang agama. Ibrahim, orang yang bertauhidnya udah termasyhur, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dia tauhidnya sampai 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Saifuddin Ibrahim yang sekarang kebalikannya, 0,00%, dia jadi orang murtad, dia jadi orang yang kafir. Ini masalah ini. Naudzubillah min dzalik. Makanya dari contoh-contoh yang demikian kita ngaji yuk. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mencari ilmu hukumnya faridoh, fardu, wajib ain ke setiap muslim dan muslimat, harus kita. Kenapa diwajibkan? Nah ini masalahnya, ketika kita tahu insya Allah kita itu punya filter, kita itu punya saringan, kalau motor ada remnya. Nah itu contoh seperti Saifuddin Ibrahim, orang yang menukarkan agamanya, keimanan dengan harta, tidak seberapa, yang tidak abadan-abada di dunia ini kan sementara. Dia sekarang bahkan tidak ada di negara kita, dia kabur ke negara yang dimana itu negara bisa bebas ngomong macam-macam ini itu. Kalau ketemu saya matiin pokoknya, enak saya. Nah ini inat, dia nentang bahkan menjelekan para ustadz, para kiai, awistihzain, atau mengolok-olok. Nah ini persis kayak Abu Jahal dulu, Saifuddin Ibrahim ini. Abu Jahal itu ngolok-ngolok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di depan Rasulullah aja nggak bisa ngomong apa-apa, tapi di belakangnya kata Abu Jahal, awas, woi ente kalau ketemu Muhammad
Jangan lama-lama ngobrol sama dia, nanti kerayu, bujuk kerayunya. Jangan lama-lama sama Muhammad Muhammad memang orang benar, orang stres. Ini Abu Jahal nih persis Saifuddin Ibrahim ini bin tolol nih. Nah ini masalahnya, istihza, ngolok-ngolok, seperti agama diolok-olok, Al-Quran diolok-olok, padahal itu kalamullah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, saya melihatnya ngeri banget. Udah, jangan panjang bahas masalah itu. Yang penting kita ngurus diri kita masing-masing di akhir zaman ini. Selamatkan diri kita masing-masing di akhir zaman ini dengan kita menjaga ukhuwah Islamiyah, kekompakan. Adakan pengajian, bahas kajian tauhid, sebab ini sudah akhir zaman di mana orang nanti keluar dari Islam dengan gara-gara dunia, apalagi nanti datangnya Dajjal, bawa dunia, bawa harta macam-macam. Insya Allah kita kalau dengan kekuatan iman di dada, iman dalam ucapan, iman dalam etikat, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada lagi? Dilanjut? Oke, siap. Dilanjut, tenang aja. Jadi mudah-mudahan ada beberapa ada beberapa sesi lagi ciri-ciri orang murtad. Mudah-mudahan segitu dulu kajian ciri-ciri orang murtad. Jadi lihat dari ucapan, pekerjaan, dan etikat. Hati-hati dalam kita berkata, hati-hati dalam kita melakukan pekerjaan, hati-hati kita dalam etikat. Insya Allah ke depan kemudian kita akan mengkaji tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini yang asal usulnya yaitu yang menerangkan atau yang menjelaskan imam kita adalah Abi Hasan Abi Hasan al-Asy'ari, Abi Hasan al-Asy'ari. Terus mazhab kita yaitu mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Mudah-mudahan pelan-pelan insyaallah dengan kita istiqomah mengadakan pengajian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, menjaga kita dari kekufuran, dari kefakiran, dari kemurtadan. Sekiranya kurang jelas mungkin, ini kan yang namanya pengajian kayak gini, kalau nanti ada sesi kita tanya jawab lah, insya Allah. Silahkan nanti dalam sesi pertanyaan atau kajian yang lain kita tanya jawab tentang masalah tauhid. Mungkin itu saja. Adanallah wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.